Halo semuanya, selamat datang di Raikna Talk. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Atau mungkin sudah. Filmnya berjudul Nosferatu. Sebuah film tentang sosok vampir. Bersama Raikna dan juga orang ini. Siapa namamu? Hi, my name is Tia. My name is Tia. Do you know my name? My name is Tia. Enough! Oke, welcome to Raikna Talk. Hari ini aku kedatangan temanku yang namanya siapa? Siapa namamu? Siapa gue? My name is Tia. Oke, jadi hari ini adalah hal-hal tentang vintage dan juga jadul. Hari ini aku mau nge-review sebuah film yang mungkin belum ada yang review di Indonesia. Tapi ya, who knows sih. Namanya Nosferatu, film tentang vampir yang menjadi cikal bakal film vampir untuk selanjutnya. Dan bentuknya itu masih jadul banget karena film itu dibuat tahun 1922. And so, beside we are doing review, kita juga bakal ngapain? yes, we are going to do some movie reaction to. Iya, jadi mudah-mudahan kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe dan bagikan, barangkali kalian kepo sama film-filmnya. Oke? Jadi kami akan memberikan sinopsis tentang film Nosferatu itu seperti apa. Bagaimana? Yes, good. Nah, intinya adalah secara alur film ini tuh terinspirasi dari buku Bram Stoker judulnya Dracula, tapi berhubung film adaptasi ini itu nggak make apa ya, nggak ada hak ciptanya ya, kita langsung ngambil dan nggak make royalti gitu-gitu. Akhirnya cuma ditutup oleh janda dari si Bram Stoker pasca dia meninggal gitu. Dan juga, iya kayak nama Outlook itu kan sebenarnya harusnya Dracula ya, karena mereka nggak mau ketahuan gitu, ketahuan nyolong si idenya. Jadi dia ngerubah nama Dracula itu jadi Outlook. Dan versi aslinya bisa kita lihat di film judulnya Bram Stoker's Dracula, itu film tahun 1992. Ya, sutradaranya Francis Ford Coppola, yang main ada Keanu Reeves, Gary Oldman, dan Winona Ryder. Keanu Reeves. Dan kalau film ini yang merupakan the first original vampire movie, yaitu tahun 1922, ini sutradaranya namanya F.W. Murnau. Film ini dibuat di Jerman, di kota yang namanya diplesetin. Tadinya mungkin Wolfsburg ya, terus jadi Wisburg kayak gitu-gitu. Kalau secara alur sih ya, intinya kayak si tokoh utamanya namanya Hatter, di sini namanya Hatter. Dia kayak agen real estate gitu, terus diperintahkan untuk datengin klien, untuk mungkin jual beli lahan kali ya. Betul. Terus si Hatter ini nggak tahu bahwa sebenarnya kliennya ini adalah seorang vampir. Dan properti yang mau dibeli ini adalah sebuah kastil yang udah hampir bobrok lah gitu. Pokoknya kastil yang bentuknya spooky, serem kayak gitu. Begitu. Jadi terus juga waktu Hatter kayak terjebak sama di kastil itu deh. Dan sebelumnya dia juga nemuin keanehan dari kastil itu. Jadi kayak dia nemuin kalau si Orlok, si pemilik kastil itu tidur di peti kayak gitu. Jadi sama yang keanehan pertama sih kayaknya waktu dia datang dan dia lagi makan roti ya. Oh iya. Itu kepotong. Ada scene yang merupakan awal dimana penonton udah mulai tegang, mulai nemuin keanehan si pemilik. Dari awal juga udah aneh sih. Pas part dia nemuin kastil, terus ada pengendara kuda aneh gitu. Ingat gak? Yang pengendara kuda itu dia nganterin ini kastilnya di sini, terus orangnya juga misterius, terus langsung hilang gitu aja. Terus itu mulai aneh pertama. Kedua dia masuk, pintunya tuh kayak kebuka sendiri gitu. Terus dia nemuin si pemilik kastil itu yang aneh banget, bentuknya juga tinggi, terus bahunya tinggi, kayak lehernya hampir nggak kelihatan, badannya tinggi, cungkring, kayak serem deh, aneh pokoknya gitu. Kalau misalnya pernah nonton Despicable itu mirip Gru banget. Kayak Gru banget, mungkin terinspirasi dari si tokoh Nosferatu mungkin gitu. Dan mulai keanehan pertama itu tadi, si pokoknya diundang makan malam kan sama si Con Orlok, si Hatter itu, ketika potong roti, pisaunya tuh kena tangannya.
jarinya berdarah dong, terus langsung si kawan Orlok tuh kayak precious blood, intinya kayak gimana gitu kan, langsung kenapa nih orang gitu kan. Nah itu mulai keanehan pertama gitu. Apa lagi? Terus juga di tengah kayaknya si Orlok tuh suka sama istrinya Hatter dari ngeliat fotonya, dan dia bilang itu bikin creepy banget loh itu. Soalnya bilangnya bukan istrimu cantik itu enggak, atau istrimu senyumannya bagus enggak, istrimu lehernya bagus. Wife has a lovely neck. Nah, mana ada dong coba kayak muji lehernya bagus. Itu aneh kan? Intinya first you interested to blood, second you interested to someone's neck. Itu pasti bikin orang serem dong kalau ada orang ngomong kayak gitu ke kita gitu kan. Gitu. Dan what next? Dan setelah itu Dan setelah itu yang mulai konfliknya karena plotnya panjang ya, jadi intinya kayak si Hatter itu kayak ditahan di situ sama si kawan Orlok karena si Orloknya itu kayak tertarik sama istrinya gitu. Terus kayak diguna-guna online, kalau istilah modern ya, santet online tuh kayak dari foto tuh kayak dia ngeliat mungkin udah kayak diguna-guna, jadi kayak di sisi lain, pokoknya di sisi lain si istrinya tuh kayak merasa terpanggil oleh sesuatu hal aneh, itu mungkin kedatangan si kawan Orlok. Jadi dia kayak menyusup di peti barang gitu, dia apa ya, masuk peti mati terus di peti barang ya, di kargo barang, terus dikirim lewat kapal pesiar gitu ke dataran, ke daerahnya si Hatter gitu. Hatter akhirnya ya udah melarikan diri dari kastil itu untuk menyelamatkan istrinya. Tapi apa? Tapi kamu dulu kayaknya sih kayaknya film ini tuh berbarengan sama kayak wabah pes yang tadi itu Black Death itu kayak yang penyakit yang mungkin dibawa dari tikus atau hewan pengerat lain, mungkin kelelawar juga bisa. Jadi kayak sengaja gitu loh si vampir itu pas dia neliti kargo barang itu dia bawa tikus-tikus yang ada penyakit gitu. Dan juga waktu di jalan, waktu di kargo kan si Orlok juga membunuh semua kru ya. Oh iya, membunuh semua kru gitu, dan situ kerasa banget gak sih ngerinya si Orlok gitu waktu membunuh semuanya itu serem banget sih menurut gue. Dan akhirnya dia akhirnya menahkodai kapalnya sendiri untuk menuju ke kampungnya si Hatter dan istrinya Ellen. Dan di sini ada sudut pandang menarik dari sosok orang gila. Orang gila juga, tadinya kayaknya dia tuh yang punya properti nggak sih yang nyuruh si Hatter justru? Iya. Iya kan ya. Jadi kayak aku juga nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba dia jadi gila gitu. Terus kayak merasa master gitu. Akhirnya kan dia dikira gila, akhirnya kayak dipasung lah gitu di penjara. Dan kayak dia ngerasain kedatangan si Count Orlok itu yang masih OTW di kapal pesiar. Bukan kapal pesiar sih, kayak kapal barang, pakai kapal kargo itu. Yang which is itu bener-bener kapal beneran, bukan CG. Karena zaman dulu gak ada CG. Itu kayak bisa ngerasain ada hawa-hawa kedatangan kekuatan aneh gitu. Dia selalu manggil master gitu. Terus sih. Dan apa kita sudah sampai di akhir cerita? Intinya karakternya mati. Ya, akhirnya intinya si Ellen itu percaya kalau dengan mengorbankan dirinya dia bisa membunuh sang Orlok. Nosferatu si Orlok. Dan ya seperti yang kalian lihat, ini benar-benar spoiler ya. Di ending dia mati. She dead. Ellen mati dan si Orlok mati kebakaran matahari. Padahal ada satu scene yang lucu banget menurut kami ya, kayak si Orlok pas turun dari kargo barang tuh kayak dia gotong-gotong petinya gitu nyari rumah kosong buat dia tidur di siang hari. Dan dia gotong peti siang hari nggak sih? Kayaknya di film itu kayak siang. Kami nggak tahu karena kan ceritanya hitam putih gitu. Dan settingnya kami nggak tahu itu sebenarnya ceritanya siang atau ceritanya malam. Dia gotong-gotong petinya sendiri. Perbedaan gitu ya. Ada yang ada pas mereka lagi hitam putih dan ada yang warnanya ke kuning gitu ya. Kayaknya tergantung filmnya atau aku nggak ngerti ya gimana filter film mereka kasih, atau mungkin tergantung filmnya gitu. Mungkin gulungannya warnanya ada yang kuning, ada yang hitam putih, ada yang apa gitu ya, kita belum tahu, belum ilmu kita belum setinggi itu ya. Mima apa ya baru nyoba gitu. Jadi begitulah cuap-cuap kami soal film ini. Bagaimana, tertarik untuk menonton? Mudah-mudahan sebagai apa ya sekadar referensi dan juga bahan untuk mempelajari sejarah perfilman mungkin. Dan buat kalian yang telah terbrainstorm dengan
vampir-vampir zaman sekarang yang ganteng, berkarisma dan punya Lamborghini. Dan kaya. This is the real vampire. Yup. The very first vampire. Vampir nggak ada yang ganteng. Bahkan vampir pertama yaitu Nosferatu divisualkan dengan wujud yang beastly ya, unhuman sama sekali, nggak kayak manusia, kukunya panjang-panjang, badannya tinggi cungkring, terus kupingnya lancip, giginya 2 kayak tikus gitu, nggak ada ganteng-gantengnya loh, serius. Dan ini lebih bukan kayak manusia kelelawar tapi manusia tikus gitu Ya, udah gitu kan banyak image tikus ya, udah banyak tikus dia bawa pas di kargo barang, ada wabah pes, jadi intinya vampir tuh menyebar wabah pes. Rip bad Gitu. jadi Yes. kelelawar. Gitu. So, mudah-mudahan cukup faedah ya review kami hari ini. So, pokoknya kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa menyemangati kami untuk membuat konten dengan merequest film apa atau Dan ya forget to bahan-bahan. thumbs up. Ya, thumbs up, sukai, bagikan, komentari dan berlangganan. Oke, dah.